Nah, eh, jadi selain itu nantinya itu dari pendokumentasiannya ini apa sih implikasinya, implementasinya nanti seperti apa? Apakah hanya dalam bentuk paper atau dalam sistem elektronik? Selain itu, bagaimana nantinya itu dokumentasi ini dapat digunakan untuk upaya intervensi dalam hal untuk perawatan pasien, sehingga nantinya itu dapat menghasilkan lingkungan pengobatan yang aman dalam artian ini pasien safety-nya. Selain itu, manfaat dari dokumentasi tersebut juga dalam hal untuk melakukan evaluasi bagaimana respon intervensinya itu seperti apa. Ini merupakan suatu flashback ya, bagaimana standar profesi rekaman itu sendiri. Nah, ini adalah register ya. Ini flashback dari pertemuan sebelumnya, yang mana ini merupakan untuk menilai tingkatan suatu resiko ya dalam hal controlling, dalam hal untuk proses memilih maupun menetapkan resikonya. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya terkait dengan solusi ya, solusi yang diterapkan. Jadi dalam upaya untuk melakukan mitigasi resiko ini tentu adanya peraturan-peraturan yang sebagai referensi kita dalam hal untuk meningkatkan standarisasi keamanannya. Nah, Security Operation Center, OC-nya. Nah, kepatuhan-kepatuhan ini merupakan langkah yang nyata ya, bagaimana pemerintah itu sangat concern dalam hal untuk melakukan upaya perlindungan data secara elektronik. Ya, ini adapun beberapa standar atau regulasi yang ada ya. Ini merupakan salah satunya yaitu PP nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Bagaimana peraturan ini melakukan eh, membuat pemerintah membuat regulasi terkait dengan bagaimana kita itu untuk mengamankan infrastruktur yang ada, yang mana di dalam infrastruktur tersebut mengandung sebuah informasi yang penting. Selain itu, bagaimana melakukan upaya untuk penyelenggaraan sistem transaksi elektronik ya. Jadi memang dulu itu masih belum, ya mungkin dari adik-adik atau teman-teman ini sedikit mengetahui ya, dulu itu elektronik itu sangat ditolak ya, ditolak. Apalagi dalam hal untuk infrastrukturnya, tingkat keamanannya. Nah, itu masih banyak ditolak karena memang belum ada peraturan-peraturan yang melindungi atau memagari terkait dengan eh, keamanan datanya. Nah, oleh sebab itu di tahun 2022 sudah ada peraturan perundang-undangan baru ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, selain itu ada regulasi secara internasional nomor 4 dan 5. Nah, bagaimana upaya untuk melakukan mitigasi resiko tadi? Ya, itu yang pertama bagaimana kita melakukan tata kelolanya. Tata kelolanya bagaimana menyusunnya, strukturnya, PM-nya, bagaimana meningkatkan kemampuannya, serta teknologi yang digunakan. Nah, teknologi-teknologinya ini tentu harus dilakukan upaya-upaya untuk menambahkan ya menambahkan elemen-elemen data dalam hal untuk upaya untuk melakukan mitigasi ya mitigasi resikonya. Jadi ada yang namanya firewall, network sensor, grid intel, SOAR, speed sensor maupun SIM. Nah, kalau di teknologi itu firewall itu ibarat seperti pagar ya, pagar. Jadi
dia itu menghalau dari serangan-serangan atau orang-orang yang memang tidak berkepentingan. Kayak ya, saya lalu threat intel ini memonitoring eh, kejadian yang kurang bagus atau yang kurang apa namanya tidak berjalan normal. Kalau SWAR ini apa namanya dia melakukan monitoring monitoring network sensor inilah. Ini yang biasa digunakan untuk monitoring suatu jaringan. Nah, di dalam upaya untuk meningkatkan teknologi itu tentu harus diimbangi dengan SDM-nya. Jadi di dalam teknologi itu ada SDM yang biasanya ini berkecimpung dalam upaya untuk manajemen risikonya itu adalah security analysis, threat hunting, ya, security engineer maupun incident response. Dalam hal ini mereka ini memang bertugas sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, eh, nah ini merupakan salah satu upaya bagaimana perangkat ya perangkat itu dapat melakukan pencegahan ya dari sebuah ancaman maupun meningkatkan keamanan dari segi cyber ya. Jadi ini secara breakdown-nya ini. Contohnya dalam hal misalkan kalau misalkan kita menggunakan kata sandi ya bagaimana kita melakukan dual atau multifactor authentication ya dalam hal ini untuk mengidentifikasi apakah user itu memang benar orangnya atau bukan. Hal ini untuk meningkatkan keamanan maupun untuk menambah lapisan keamanan. Jadi istilahnya sebagai double autentifikasi. Karena untuk yang masa-masa sekarang itu kalau nggak dilakukan dua autentifikasi itu sangat sangat eh, sangat berbahaya ya. Jadi harus dilakukan. Sebentar, ada masalah. Nah, lalu antivirus atau anti malware. Jadi bagaimana kita itu mengamankan sebuah sistem kita itu dengan aplikasi yang namanya antivirus. Hal ini dalam hal untuk mengidentifikasi maupun mendeteksi ya bahaya-bahaya yang ada di dalam suatu perangkat kita, perangkat elektronik, ya, yaitu PC, mobile, maupun server. Nah, kita pun biasanya itu juga menggunakan VPN, ya VPN dalam jaringan lokal, yang mana ini apa namanya jaringan lokal, yang mana ini apa namanya berselancar di satu jaringan yang dilakukan terenskripsi. Hal ini untuk melindungi data yang saat melakukan proses pengiriman, ya. Jadi tidak publik. Nah, benar. Nah, lalu ada patch management tool. Ya. Jadi apa namanya eh, patch management tool ini digunakan untuk mengetahui mengidentifikasi perangkat lunak atau suatu sistem informasi yang mana itu kayak Play Store gitu loh. Jadi apa namanya kita diinformasikan bahwasanya ini ada eh, aplikasi yang harus di-update ya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk ditindaklanjuti atau tidak. Hmm. Nah, ini ada IDR maupun XDR ya. Jadi ini untuk eh, mendeteksi di dalam metode untuk apa namanya ancaman cyber pada perangkat endpoint. Endpoint itu di bagian di awal awal sebuah sistem atau di akhir sorry di akhir sistem. Ya, hal ini untuk mengambil tindakan. Hal ini untuk apa namanya meningkatkan keamanannya. Biasanya itu dalam hal ini pada jaringan cloud ataupun sumber daya lain dalam infrastruktur. Nah, ini ada encryption. Jadi kadang itu
kalau kita melakukan upaya apa namanya membuat suatu aplikasi ya ada namanya inscription. Inscription itu dia itu nantinya itu merubah tulisan misalkan judul perangkat pencegahan ancaman keamanan siber ini kita lakukan inscript. Jadi nanti dia akan dikonvert menjadi suatu teks yang tidak beraturan ya terdiri dari angka, huruf ya secara acak ya di-enscript. Hal ini digunakan untuk apa? Untuk tidak dapat dilakukan de-encryption atau dibobol lah istilahnya untuk meningkatkan. Biasanya ini digunakan untuk apa namanya kalau kita membuat suatu aplikasi website gitu ya. Kalau misalkan kita apa namanya tidak ingin di copy bahasa pemrograman ke orang lain ya kita lakukan encryption ini. Nah, ini atau dengan hardware security module. Ini digunakan untuk pengamanan informasi yang sensitif. Kalau WFA dan firewall itu kurang lebih sama yang sempat saya contohkan tadi untuk mengontrol akses. Ya, akses dalam hal ini bukan keamanannya. Ini merupakan beberapa contoh perangkat yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan ya, terkait dengan ancaman keamanan cybernya. Nah, kalau kita apa namanya, kalau kita breakdown ke usernya, contohnya adalah bagaimana suatu teknologi di dalam satu konsep ya apa namanya yang mana di sini ada SIM, SEOR, host network monitoring, cache management maupun threat intelligence platform ya ini bagaimana dia ini berelaborasi dengan beberapa profesi yang tadi kita sampaikan ya, ya ini untuk melakukan tindakan. Bagaimana ini mereka berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana apabila ada kejadian, ya, sistem ini akan melakukan notifikasi ke beberapa profesi ya. Nah, hal ini untuk mengamankan suatu datanya di aset. Nah, untuk apa namanya? Karena ini bentar lagi apa sholat maghrib ya jadi nanti kita lanjutkan lagi di jam 7 ya sekalian sholat isya dan adik-adik bisa makan ya sampai sini apakah ada yang keberatan? Izin bertanya, jadi ini dilanjutkan nanti jam 7 ya, Bapak? Iya Baik. dilanjutkan jam 7. Oke apa apa ya Ziza. Izin jauh gak apa-apa, Bapak? Kan sama masih satu angkatan tuh. Ya. Oke. Kalau mau live aja nggak masalah sih daripada apa namanya membuang-buang kuota.